Di video kali ini, kita akan bahas mengenai prosedur ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium, di mana di video sebelumnya kita telah membahas mengenai hakikat ilmu fisika dan penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap, lalu klik berikutnya. Kompetensi dasar yang ingin kita bahas di sini adalah yang pertama, menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalkan pada pengukuran kalor. Indikator yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran ini yaitu setelah proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, dan melakukan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi metode ilmiah serta keselamatan dan keamanan kerja fisika di laboratorium, menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah di sekitar lingkungan, menjelaskan cara-cara bekerja di laboratorium, dan menerapkan prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja. Nah, pendahuluan di sini kita mulai dengan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah langkah-langkah metode ilmiah dalam menyelesaikan masalah di sekitar lingkungan? Yang kedua, bagaimanakah cara menjaga keselamatan dan keamanan kerja fisika di laboratorium? Kita masuk ke materi. Materi kita mulai dengan pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah di sini adalah merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, sistematis di sini berarti sudah ada urutan tertentu yang tidak bisa kita ubah-ubah susunannya. Adapun kriteria metode ilmiah, yang pertama itu adalah berdasarkan fakta. Nah, di sini analisis dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan harus didasari pada fakta-fakta yang nyata terjadi, bukan dari opini-opini peneliti saja. Kriteria kedua, bebas dari prasangka. Ketika melakukan eksperimen, peneliti tidak boleh memiliki prasangka. Peneliti boleh memiliki hipotesis, namun eksperimennya harus dijalankan secara objektif, meskipun diperkirakan hasil tidak sesuai dengan hipotesis. Kriteria ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Penarikan kesimpulan berdasar metode ilmiah harus menggunakan prinsip-prinsip analisis. Kriteria keempat, melalui proses hipotesis. Nah, di sini metode ilmiah harus melibatkan suatu perumusan masalah yang diteliti ataupun hipotesis penjelasan atas terjadinya suatu fenomena. Kriteria selanjutnya menggunakan ukuran objektif. Hal ini ditujukan agar hasil eksperimen dipahami dengan mudah oleh setiap orang, sehingga seminimal mungkin dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti. Selanjutnya, menggunakan teknik kuantitatif atau ditambahkan dengan kualitatif. Nah, di sini teknik kuantitatif dengan ukuran yang objektif akan memberikan hasil yang dapat dimengerti secara universal dan minim subjektivitas peneliti. Namun, jika tidak bisa dinyatakan secara kuantitatif, maka dapat digunakan teknik kualitatif. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Nah, di sini ada 7 langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi awal. Pada tahap ini dilakukan pengamatan untuk menemukan masalah melalui pengamatan kuantitatif dan pengamatan kualitatif. Nah, di sini kita gunakan contoh pengukuran kalor. Contohnya adalah air sebagai zat cair merupakan salah satu sumber pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik yang karakteristiknya perlu diketahui agar tepat guna. Langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang biasanya diawali dengan kata tanya. Nah, contohnya di sini, bagaimanakah hubungan antara lama pemanasan
dengan perubahan suhu zat cair. Langkah ketiga, mengumpulkan data. Informasi atau data dapat diperoleh dari literatur, buku, atau informasi yang ada di internet yang sesuai dan mendukung teori dalam penelitian. Contohnya di sini, zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dari jenis dan susunan partikelnya. Langkah selanjutnya adalah membuat hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara tentang masalah yang diselidiki. Nah, contohnya seperti ini. Semakin lama dilakukan pemanasan, maka semakin tinggi kenaikan suhu dari zat cair. Langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen. Percobaan atau eksperimen dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis. Nah, biasanya percobaan ini dilakukan berulang kali sehingga dapat ditarik kesimpulan. Ada 3 jenis variabel yang diperhatikan dalam percobaan, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, contohnya di sini, percobaan dilakukan dengan menggunakan kalorimeter dan stopwatch serta dilakukan 5 kali pengulangan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Setelah memperoleh data hasil percobaan, maka data tersebut dianalisis dengan panduan teori-teori yang telah dikumpulkan sebelumnya. Contohnya, memasukkan data lama pemanasan dan kenaikan suhu dan dibuatkan hubungannya dalam bentuk grafik. Langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang dihubungkan dengan hasil percobaan dengan hipotesis, maka diperolehlah kesimpulan penelitian. Contohnya seperti ini. Kenaikan suhu zat cair berbanding lurus terhadap lama pemanasan zat cair tersebut. Nah, di sini ada beberapa alat keselamatan kerja yang minimal harus ada di dalam laboratorium. Yang pertama, itu adalah jas laboratorium, lalu sarung tangan tahan panas, kemudian kacamata pelindung, masker, kain lap tahan panas dan tidak mudah terbakar, kotak P3K, dan alat pemadam api ringan. Nah, selain alat-alat berikut, bisa juga ditambahkan alat-alat lain sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan dalam menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, bacalah semua petunjuk kegiatan eksperimen secara berulang kali dengan cermat. Yang kedua, selalu persiapkan dan gunakan alat keselamatan kerja. Yang ketiga, jangan pernah melakukan kegiatan eksperimen ataupun menggunakan alat laboratorium tanpa seizin guru. Selanjutnya, jangan pernah makan makanan di laboratorium. Cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan praktikum. Jaga tangan Anda agar selalu kering untuk menghindari dari sengatan listrik akibat bersentuhan dengan saklar, stop kontak, atau kawat listrik. Jangan mencium bau gas langsung dari mulut tabung, namun kipaskan dengan tangan ke hidung sampai baunya tercium. Selalu berhati-hati dalam menggunakan alat dan bahan di laboratorium. Usahakan untuk tidak menumpahkan atau memecahkannya. Bahan kimia yang ditimbang tidak boleh diletakkan langsung pada piring neraca, namun harus ditimbang dalam botol timbang atau gelas piala. Jangan mengarahkan mulut tabung yang dipanaskan ke arah kita atau orang lain, namun kita arahkan ke dinding atau tempat kosong lainnya. Ketika bekerja di dekat nyala api, ikatlah rambut yang panjang untuk menjaga dari sambaran api. Jangan memanaskan saat apapun dalam suatu wadah yang tertutup. Jangan mengembalikan zat sisa ke dalam botol stok, melainkan kita sediakan tabung reaksi untuk mengumpulkan zat sisa tersebut. Selalu bersihkan area kerja dalam setiap kegiatan eksperimen, mengembalikan semua peralatan laboratorium ke tempat semula. Dan jangan lupa, padamkan semua pembakar
sebelum meninggalkan area kerja. Berikut adalah lambang bahaya di laboratorium. Yang pertama, lambang seperti ini berarti beracun. Hindarkan bahan ini dari kontak langsung dengan tubuh, seperti jangan sampai terhirup, tertelan, ataupun terserap tubuh. Contoh bahannya adalah raksal, arsen, klorin, timbal, dan metanol sianida. Lambang berikutnya adalah bahan berbahaya. Hindarkan bahan ini dari kontak langsung dengan tubuh, karena dapat mengiritasi kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Jangan menghirup uap dari bahan ini. Contohnya, piridin, kloroform, fenol, dan uap bromin. Lambang ini adalah bahan yang mudah meledak. Hindarkan bahan ini dari benturan, tabrakan, guncangan, api, atau panas. Contoh bahannya, campuran hidrogen dan oksigen, serta amonium nitrat. Lambang berikutnya adalah bahan mudah terbakar. Hindarkan bahan ini dari kontak dengan nyala api atau panas. Contoh bahannya adalah bensin, kerosin, dan alkohol. Lambang selanjutnya adalah korosif. Hindarkan bahan ini dari kontak. Contoh bahannya adalah kalium hidroksida, asam sulfat, asam klorida, dan kalium hidroksida. Lambang selanjutnya adalah oksidator. Hindarkan bahan ini dari kontak dengan nyala api. Contoh bahannya adalah natrium peroksida dan kalium perklorat. Selain itu, masih banyak lagi lambang-lambang bahaya di laboratorium. Nah, silahkan kalian bisa eksplor lagi sendiri. Nah, di sini silahkan kalian buat tugas mandiri kalian. Buatlah satu contoh prosedur atau langkah-langkah metode ilmiah dalam suatu kegiatan praktikum fisika. Nah, tadi kan sudah dicontohkan mengenai pengukuran kalor. Silahkan kalian bisa gunakan jenis praktikum fisika lainnya. Kalau sudah, kita akan masuk ke latihan soal. Nah, di sini silahkan kalian urutkan metode ilmiah sesuai dengan urutan yang benar. Nah, di sini kalian pasangkan cara pencegahan sesuai dengan lambang bahayanya. Klik lanjutkan. Nah, di sini hasil kalian akan terlihat dengan nilai dan juga standar minimumnya. Hasil latihan soal tadi dapat kita tinjau. Nah, di sini kita bisa mengulang kegiatan ini dengan mengklik tombol ulang berwarna hijau ini, atau kita bisa masuk kembali ke menu utama dengan mengklik tombol oranye ini. Oke, jadi terima kasih sudah belajar di sini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.